Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Baik, hari ini kita akan lanjut ya ke materi berikutnya, masih di chapter 10 tentang perolehan dan pelepasan aset tetap atau property plan and equipment. Oke, nah, kalau kemarin itu kan kita sudah sampai ke kapitalisasi bunga ya teman-teman ya. Jadi, nah sekarang kita masuk ke valuation atau penilaian aset tetap. Mmm, oke teman-teman, seperti halnya dengan aset yang lainnya, di sini kan perusahaan harus mencatat property, plant, and equipment ini itu berdasarkan kepada nilai wajar dari, aset yang dia terima gitu kan, atau nilai wajar dari aset yang dia berikan gitu, di give up. Nah, yang mana yang nanti nilainya akan lebih jelas katanya. Nah, di chapter ini nanti kita akan lebih mendalami lagi tentang bagaimana perusahaan itu bisa menilai aset tetap yang dia punya. Ada beberapa situasi, misalnya ketika dia beli aset tetap ternyata ada diskon. Kemudian ketika beli aset tetap ternyata misalnya ada semacam kontrak pembayaran yang mungkin ditangguhkan gitu ya untuk bisa menentukan. Nah, gimana nanti menilainya. Kemudian juga ada mungkin situasi ketika properti plant equipment atau aset tetapnya ini dibeli secara bersamaan gitu. Jadi aset tetapnya itu cuma satu harga aja. Nah, itu namanya lump sum. Ya, nah bagaimana nanti perusahaan bisa mengalokasikan nih, misalnya ternyata tanahnya itu harganya segini, bangunannya itu harganya segini, persediaannya harganya segini gitu. Jadi gimana perusahaan bisa mengalokasikannya. Nah, ini adalah tipe-tipenya ya. Pertama yaitu cash discount. Oke, kita akan lihat nih cash discount di sini nggak ada informasi detailnya. Nanti saya akan pindah ke whiteboard ya untuk bisa menjelaskannya lebih dalam lagi. Oke. Nah, kalau diskon tunai, jadi diskon atau cash discount ini itu adalah misalnya perusahaan ini beli aset tetap gitu kan. Nah, kemudian ada diskon tunai nih yang dikasih oleh atas misalnya kalau dia bayar lebih awal ya udah dia dapat diskon kayak gitu kan. Itu ada beberapa perlakuan yang kayak gitu. Nah, apakah diskon ini itu misalnya nih perusahaan itu ambil diskonnya. Berarti dalam hal ini kalau misalnya ambil diskon, perusahaan itu harus mencatat harga diskon itu sebagai pengurang dari harga perolehan dari asetnya. Misalnya belinya itu adalah 10 juta, kemudian diskon 10%. Nah, yang menjadi nilai perolehan asetnya itu adalah yang setelah dia didiskon, gitu. Ya, nah, tapi gimana situasinya kalau misalnya perusahaan itu dia nggak ambil diskonnya? Nah, dalam hal ini kalau dia nggak ngambil diskon ya bukan berarti dianggap rugi juga gitu. Ya, coba lihat nanti kalau nah jadi ini sebenarnya ada beberapa dua sudut pandang ya teman-teman yang ada muncul dalam cash discount ini. Jadi kalau misalnya ada situasi di mana diskon tunai itu ditawarkan kepada perusahaan ketika dia membeli barang, ya bisa jadi dia bisa menggunakan itu. Namun yang menjadi perolehan atau apa untuk perolehan asetnya itu ya itu setelah dikurangi dengan diskon tunainya. Oke ya. Nah, berikutnya adalah ya, ini sebenarnya ada 2 situasi ya tadi teman-temannya, nah mana yang mungkin, dipakai itu tergantung oleh kebijakan perusahaannya. Kemudian ada namanya deferred payment contract. Deferred payment contract ini tuh maksudnya kontrak pembayaran, tangguhan gitu. Nah, jadi ini kalau misalnya itu dia misalnya perusahaan ini dia beli aset tetap, kemudian dia, menggunakan kontrak kredit jangka panjang, teman-teman. Ya, jadi misalnya dia mau menggunakan wesel gitu. Entar ya saya matikan dulu bunyi. Nah, jadi situasinya itu. Dia beli dengan kredit jangka panjang. Nah, contohnya kayak ada wesel ya, kemudian ada obligasi atau, misalnya kewajiban dari peralatan itu sendiri. Nah, gimana untuk mencerminkan biaya perolehannya itu biar bisa sesuai gitu ya, atau sesuai It's dengan 10 hours. standar akuntansi yang diterapkan. Nah, perusahaan itu dia mencatat aset yang dibeli dengan kontrak kredit jangka panjang itu pada nilai sekarang atau present value dari kompensasi yang dia tukarkan antara kedua belah pihak itu pada tanggal transaksi, ya.
Sorry, ini penjelasannya belum masuk ya teman-teman ke sini ya. Jadi ini masih di sini kita ya, saya kelewat tadi kliknya. Nah, jadi di payment contract ini adalah aset yang purchase on long term credit contract. Jadi ada kredit jangka panjang gitu kan ya, yang kita akan menilainya nanti berdasarkan present value dari barang yang ditukar gitu. Ya, coba kita lihat contohnya ya. Oke, saya share juga whiteboard. Nah, misalnya di sini ada contohnya ya untuk yang ini. Misalnya ada perusahaan A, dia itu membeli aset kan, kemudian dia menerima kompensasi berupa wesel, gitu kan, tanpa bunga dengan jangka waktu 4 tahun. Itu ya dari sekarang. Misalnya dia $10.000. Ya, nah. Kemudian situasi berikutnya adalah dalam hal ini berarti perusahaan dia tidak akan mencatat senilai 10.000 ya, walaupun ketika dia beli aset kemudian ada menerima kompensasi berupa wesel tanpa bunganya itu sebesar $10.000, tapi yang dia catat itu bukan yang 10.000-nya. Nah, tapi yang dia catat, jadi perusahaan tidak mencatat ya kan 10.000, namun akan mencatat present value-nya ya, atau sekarang dari wesel. Jadi ini yang menjadi dasar penetapan harga ya teman-teman ya. Menjadi dasar penetapan harga. Nah, jadi dalam hal ini juga dia asumsi suku bunganya ya, dengan asumsi suku bunga nah, gunanya apa? Untuk mendiskon gitu kan ya, atau untuk mendiskonto pembayaran tunggal yang tadi sebesar 10.000. Jadi kapan dia jatuh temponya? Jatuh temponya berarti 4 tahun dari sekarang. Oke. Jadi gimana nih perusahaan A mencatat? Perusahaannya itu akan mencatat asetnya gimana? Nah, ini kita butuh table present value nih teman-teman ya. Jadi nanti saya akan share ya. Saya sudah jadi ketika teman-teman lihat ini saya udah share berarti di grup ya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ ada table present value, ada table future value di situ ya. Nah, kemudian ada table present value annuity juga ada di situ. Kemudian ada table present value interest factor di situ kan ya. Nah, gimana caranya menentukan yang pertama ini? Yang pertama ini berarti itu adalah kalau kita harus melihat tabel present value dari jumlah tunggal. Karena kan dia kan pembayarannya itu tunggal ya, pembayaran tunggal, maka kita akan mencatat untuk nilainya di situ kalau teman-teman lihat di tabel nanti ya, misalnya teman-teman lihat 10 dia berapa persen tadi 9% bunga 4 tahun gitu kan ya, dalam jangka waktu 4 tahun. Nah, berarti misalnya dia rumusnya kan present value dari
Nah, present value dari 10.000, kan? Oke. Ini 9%, kan? Nah, ini kalau teman-teman lihat tabel, itu nilainya adalah 0,7843. Nah, kan kita udah dapat itu. Berarti sekarang kita harus mencatat nih berapa aset yang akan, maka perusahaan A itu dia mencatat asetnya sebesar berapa? Sebesar 10.000 dikali sama 0,708. Jadi berapa nih nilai? Sehingga dapatlah dia adalah 7.000, ya kan? 4 7.084. Oke, 0,30. Nah, ini kan kalau misalnya hitungan dolar nih gini ya, teman-teman ya. Tapi kalau kita kan di Indonesia 7.000, ini 7.000 titiknya dipakai. Jadi gitu, teman-teman. Nah, kalau misalnya nggak ada nih suku bunganya dinyatakan, atau misalnya jika suku bunganya itu nggak apa ya, nggak make sense gitu ya, nggak masuk akal. Nah, perusahaan itu harus memperhitungkan suku bunga yang sesuai yang mana gitu. Gunanya apa? Supaya bisa mendekati ke suku bunga mana yang si pembeli dan penjual ini bisa nanti dia ya secara wajar lah nilainya gitu ya dalam transaksi pinjaman itu. Nah, dalam memperhitungkan suku bunganya, maka perusahaan itu dia harus mempertimbangkan faktor kayak misalnya peringkat kredit pinjamnya berapa, kemudian jumlah dan tanggal jatuh temponya itu kapan, gitu kan? Kapan, kemudian tingkat suku bunganya yang berlaku berapa. Nah, jadi perusahaan itu dia menggunakan harga pertukaran kas dari aset yang diperoleh. Nah, itu yang menjadi dasar mencatatnya. Oke? Nah, ini ada contoh ya yang kedua yang dia nggak pakai tanpa suku bunga misalnya ya. Kedua tuh misalnya contohnya perusahaan B gitu ya. Yang dia mau membeli peralatan berupa cat semprot. Cat semprot robotik gitu ya. Nah, gunanya apa? Untuk lain produknya. Nah, dalam hal ini perusahaan dia menerbitkan vessel itu senilai 100.000 gitu kan, kemudian berjangka waktu 5 tahun. Nah, apalagi dan tanpa bunga. Nah, kepada perusahaan C ya. Dalam hal ini dia mau ngapain nih? Dia mau bayar peralatan baru yang tadi. Terus, nah suku bunga pasarnya yang berlaku atas kewajibannya itu adalah 10%. Nah, perusahaan B ini itu dia akan melunasi melunasi vessel dalam 5 angsuran ya. Jadi dia bayarnya nggak langsung tuh, dia bayar masing-masing tuh sebesar 20.000 karena kan dia 5 kali bayar gitu ya. Nah, dilakukan pada akhir setiap tahun. Ya pakai pada setiap akhir tahun ya. Nah. Kemudian dalam hal ini berarti kan yang perusahaan B ini dia itu tidak secara gampang ya menentukan berapa fair value dari robot yang dia khusus bangun itu gitu. Nah, jadi si B ini dia harus mengestimasi berapa nilai robotnya itu untuk bisa menghitung nilai wajar atau fair value dari vesselnya itu. Nah, apa yang akan dicatat pada tanggal pembelian, teman-teman?
Nah, pada tanggal pembelian, maka di sini ada, nah sama kayak yang tadi ya, kita harus cari dulu berapa present value-nya. Present value dari faktornya. Nah, ini kan dia kan tadi kan dia setiap tahun kan. Nah, teman-teman lihat present value yang annuity-nya itu berapa. Jadi di sini tanggal pembeliannya kita catat nanti apa ya jurnalnya nanti. Di sini kan kita perlu berarti jurnalnya pertama dia beli peralatan ya kan. Habis itu apa di sini? Nah, akhirnya di sini bertambah lah wes bayar. Ini ya. Not payable. Nah, gimana dapat nilainya? Berarti dia itu nih kita harus cari present value-nya kan. Di tabel itu teman-teman lihat tuh tabel 4 deh tuh kalau nggak salah ya. Nah, nilai present value-nya itu adalah karena dia itu kita mau cari ketika tanggal pembelian berarti kan baru tahun pertama tuh. Tahun pertama ya 20.000, kemudian dikali dengan berapa tuh present value dari nilainya tuh 20.000. Ini kan dia 5 tahun kan dan dikali 10% gitu ya. Nah, sehingga sekarang itu jadinya nilainya adalah 10.000 dikali dengan, lihat di tabelnya ya. Jadi di tabelnya itu dia ada pembulatan juga. Jadi di situ ada 3,7908 gitu. Atau misalnya juga bisa teman-teman nyari misalnya 079 gitu ya. Nah, sehingga dapatlah sini nilainya. Itu adalah 75.000. Oke. Nah, ini ya. Alright. Nah, sekarang lanjut ya. Sekarang kita lihat, ini saya harus hapus dulu nih. How about this one? Okay. Nah, sekarang balik ke sini ya. Kan tadi kan udah ya, soalnya kan udah teman-teman bisa lihat ya. Nah, sekarang kita juga akan mencatat, si perusahaan itu juga akan mencatat ya. Teman-teman jadi akuntannya nanti. Akhir tahun pertama itu kan juga ada beban bunga yang harus dicatat, ya kan? Nah, berarti di sini ada beban bunga, kemudian berarti wesel bayarnya di sini ya, karena udah di di sini, kemudian nanti akan berapa nih dia kira-kira akan bayar gitu. Jadi beban bunganya itu berdasarkan pendekatan bunga efektif ya. Berdasarkan bunga efektif, nilainya kan tadi 75. 816 ya, 816. Nah, dikali dengan berapa? Dikali dengan 10%. Sehingga dapatlah untuk akhir tahun pertama itu kita catat dulu lah yang 1 tahunnya kan. Jadi 7.580. Oke. Nah, jadi di sini berarti catatnya adalah beban bunganya 7.582 ya kan. Wesel bayarnya di sini adalah ini sisanya sih nanti ya, karena kan cash-nya itu kan di setiap tahunnya dia harus bayar 20.000. Dia kan 5 kali angsuran tuh 20.000. Nanti sisanya dia di sini adalah 12.418. Oke. Nah, kemudian kita juga akan lihat nih, ini biar teman-teman tahu ya gimana di tahun berikutnya gitu loh. Jadi kita lihat ke tahun keduanya dulu. Kalau tahun kedua, pada akhir tahun kedua itu juga sama ya jurnalnya dari bulan bunga. Kemudian ada wesel bayar ya. Nah, kemudian di sini ada kas juga. Nah, gimana menghitungnya? Nah, beban bunga di tahun kedua itu dia juga berdasarkan pendekatan bunga efektif. Berarti kan dia kan tadi udah 75.000 ini. Itu udah kita kurangi dulu dengan 12
418 kan. Jadi sisanya itu cuma tinggal berapa gitu. Nah, dari sini barulah dikali dengan 10%. Sehingga dapatnya berapa? 6.340. Ya, berarti di sini beban bunganya adalah 6.340, kemudian wesel bayarnya ini sudah menjadi di sisinya nanti ya, berarti kan cash-nya tetap di 20.000 nih. Sehingga di sini adalah 13.660. Ya. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Oke, nah break, kita stop ini dulu. Sorry. Iya. Nah, berikutnya ada namanya lump sum purchase. Lump sum purchase ini kayak pembelian lump sum yang tadi saya gambarkan. Jadi bagaimana mengalokasikan total biayanya itu ke beberapa aset yang basisnya nanti akan menggunakan harga fair value atau nilai wajar. Nah, kalau misalnya perusahaan dia beli sekelompok aset nih, harganya lump sum, gimana dia mengalokasikan? Nah, kita akan lihat contohnya ya. Sorry, ini. Oke, clear. Nah, di sini misalnya dia contohnya adalah perusahaan lagi ya. Anggaplah si capek nulisnya. Jadi dia memutuskan untuk membeli Nah, jadi ini jadi kalau misalnya di luar kan ya ada pemanas gitu ya teman-teman ya, pemanas ruangan. Jadi perusahaan dia memutuskan untuk beli aset dari perusahaan alat pemanas. Nah, ini perusahaan apa ya? Perusahaan Z Corporation, I think. Ya. Kemudian perusahaan alat pemanas itu Heating Co. Nah. Kemudian dia itu beli seharga 80.000. Seharga 80.000 dan si Heating Co ini itu dia sedang dalam proses likuidasi dan itu. Nah, berarti aset yang dijualnya nih, aset yang dijual pertama itu ada persediaan. Saya kasih dulu di atas ini ya. Kita akan lihat nanti kan perbedaan berapa nilai book value-nya, nilai bukunya. Kemudian berapa nilai wajarnya. Nah. Jadi di sini persediaannya berapa dia di soal ini 30.000, kemudian nilai wajarnya itu adalah 25.000. Kemudian tanah adalah 20.000, kemudian di sini adalah bangunan ini adalah 35. Oke. Nah, sekarang berarti di sini jadi 85 ya totalnya teman-teman ya. Jadi dia harus nih si perusahaan Z Corporation ini dia harus mengalokasikan harga pembelian yang 80.000 itu gitu ya. Berdasarkan
Nilai wajar relatifnya. Nah, gimana cara alokasikannya? Yang ini gampang lah ya. Mengalokasikan ini tinggal gini aja, teman-teman. Dia 25.000 tadi, berdasarkan nilai wajar ya, 25.000. Kemudian totalnya berapa? Bagi 100 ya kan? Kali dia sama 80. Dapat 20.000. Begitu juga selanjutnya. Selanjutnya berarti 25 per 100 juga kan, dikali dengan 80 dapat 20. Kemudian 50 per 100 kali 80 dapat 40.000 ya. Jadi itu nanti akan ada tanah itu ada jadi 20.000. Di catatannya silahkan dilengkapi ya. Bangunan itu jadi 40.000. Tuh ya. Kemudian ada lagi situasi teman-teman di mana oke ini udah ya. Kita dulu ini Oke, berikutnya itu adalah penerbitan saham. Jadi ada situasi di mana kita bisa perusahaan menilai propertinya itu dengan cara menerbitkan saham, saham biasa gitu kan ya. Nah, jadi contohnya kalau misalnya perdagangan saham itu pasar aktif, maka harga pasar saham yang diterbitkan itu adalah indikasi wajar dari biaya perolehan properti yang dibelinya gitu. Jadi saham ini sebenarnya ukuran yang baik dari harga setara saat ini gitu ya. Karena berdasarkan market price-nya juga. Nah, contohnya oke, saya clear. Nah, contohnya adalah perusahaan ini namanya bikin aja namanya Upgrade Living. Nah, jadi Upgrade Living Co ini dia memutuskan ya untuk membeli beberapa lahan yang berdekatan untuk perluasan bisnisnya dia. Jadi dia punya bisnis karpet dan lemari gitu. Nah, selanjutnya karena dia meluaskan lahan ya, jadi sebagai ganti ya sebagai pengganti dari pembayaran tunai. Nah, perusahaan menerbitkan 5.000 lembar saham gitu kan. Lembar saham biasa. Jadi nominalnya itu adalah $10. Oke. Kepada siapa? Kepada perusahaan yang nih ada di sini dibilang Dividend Company. Teman-teman juga punya ya buku teks kan ya. Yang bahasa Inggris, yang e-book itu ada kan semua ya. Itu bisa dilihat juga di situ. Nah, nilai nominalnya kepada Dividend Company yang dia punya ya nanti saya akan buka aja kali ya ininya buku yang e-booknya habis ini. Nah, kemudian dia punya harga pasar. Harga pasarnya itu adalah $12 per saham. Nah, jadi gimana si Upgrade Living ini mencatat? Nah, maka Upgrade Living ini itu dia akan mencatat jurnalnya. Itu adalah dia akan beli tanah ya, berarti tanah di debit ya kan. Kemudian dia kan juga menerbitkan saham gitu kan ya, modal saham. Nah, tanahnya itu berapa? Tanahnya ya dia tadi menerbitkan 5.000 lembar saham, sedangkan dia harga pasarnya itu adalah 12, sehingga dia dapat di sini nilainya 60.000. Modal sahamnya gimana? Modal sahamnya kan tadi kan nilainya cuma 10 nominalnya, berarti di sini ada 50.
10.000. 10.000-nya dari mana? 10.000-nya ini kita akan anggap sebagai preminya. Ini sahamnya biasa ya. Ini harusnya turun nih. Sorry ya, benar-benar. Sorry. Ini adalah 10.000 gitu. Nah, itu ya. Jadi itu kalau misalnya dia melakukan penerbitan saham. Nah, sekarang kita lihat lagi back to slide ini ya. Saya mau make sure ini ada nggak teman-teman lihat. Takutnya nggak kelihatan sama teman-teman. Saya share lagi aja. Nah. Oke, nah ini adalah berikutnya kita masuk ke ini, ke situasi di mana adanya pertukaran aset non moneter. Aset non moneter ini maksudnya teman-teman, jadi kayak misalnya ya ada apa ya, kayak misalnya ya tukar barang lah gitu ya, kayak truk, dia mau tukar truk lama sama truk baru gitu-gitu. Nah, jadi akuntansi yang tepat untuk pertukaran aset moneter ini tuh sebenarnya masih dalam perdebatan juga ya. Jadi ada yang berpendapat bahwa perusahaan harus catat nih pertukarannya berdasarkan nilai wajar dari aset yang diserahkan atau nilai wajar dari aset yang diterima. Nah, itu makanya ada dua. Ya. Nah, ada juga yang disampaikan bahwa perusahaan itu harus mencatat pertukaran berdasarkan jumlah berapa nilai buku dari aset yang diserahkannya tanpa dia mengakui adanya keuntungan kerugian gitu. Nah, pihak lain juga dia mendukung nih, kayaknya kalau ada rugi ya perlu kita akui juga gitu kan. Tapi juga ditangguhkanlah keuntungannya dalam beberapa situasi gitu. Nah, jadi perusahaan mencatat pertukaran aset non moneternya atas dasar nilai wajar aset yang diserahkan atau yang diterima gitu ya. Jadi ini yang disampaikan. Nah, company should recognize secara cepat any gain or losses ketika adanya commercial substance. Jadi commercial substance ini apa sih? Commercial substance ini tuh adalah kalau misalnya suatu transaksi itu punya nilai gitu ya untuk di masa depan. Jadi pertukaran melalui substansi komersial ini, kalau misalnya arus kas masa depan itu berubah jadi hasil transaksinya. Jadi ada sesuatu yang signifikan gitu terjadi antara posisi ekonomi dari kedua pihak atau kedua perusahaan itu. Misalnya ini kalau ada perusahaan dia menukarkan peralatannya itu sama tanah. Jadi perusahaan A menukarkan peralatannya dengan tanah yang dimiliki oleh perusahaan B. Nah, kalau misalnya itu ya bisa jadi akan ada ini ya timbul juga jumlah arus kasnya itu akan berubah gitu kan ya, dan ada perubahan signifikan. Nah, jadi kan otomatis dia berada pada posisi ekonomi yang berbeda tuh teman-teman. Jadi dia beberapa peralatan ditukar sama tanah kayak gitu. Nah ya, jadi dia punya substansi komersial. Nah, oke. Kalau misalnya serupa gimana? Ada yang ngaruhnya. Sebenarnya serupa pun juga kayak satu truk sama truk lainnya dia juga ada pengaruhnya gitu kan ya. Nah, tergantung kepada nah, itu juga sebenarnya ada perubahan posisi ekonomi juga kan. Nah, misalnya umur manfaatnya nih kalau tadi truk yang diterima itu dia lebih lama secara signifikan dibandingkan truk yang diserahkan gitu kan. Nah, jadi transaksi ini punya substansi komersial juga. Nah, gitu. Tapi ada juga misalnya perusahaan dia ganti nih asetnya sama mirip tapi nggak punya perbedaan arus kas yang signifikan. Jadi dia masih dalam posisi ekonomi yang sama gitu ya. Jadi nggak ada mungkin di situ kerugiannya gitu. Tapi mungkin dia kalau ada keuntungan ya mungkin ditangguhkan dulu gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Oke, saya rasa untuk ini ya oke ya di sini. Nah, ini adalah jenis situasi ya accounting for action. Jadi kalau misalnya tipe pertukarannya dia punya substansi komersial, berarti dalam accounting guidance-nya kita harus recognize gain and loss-nya secara segera. Kalau misalnya lack of commercial substance, maka dia harus defer keuntungan dan merecognize loss-nya secara immediately.
Kita akan lihat contohnya. Ini adalah situasi ketika ada pertukaran dalam situasi rugi. Jadi misalnya perusahaan itu harus merecognize loss-nya immediately, dia bilang immediately itu berarti segera gitu kan ya. Nah, apakah itu dia pokoknya kalau kalau rugi ya harus segera diakui gitu, itu aja. Kalau misalnya untung berarti kalau dia lack of substansi komersial itu dia di-defer atau ditangguhkan dulu. Oke, nah, kalau nih, kalau if loss were deferred, asset will overstate. Ini ada pengaruhnya, kenapa dilakukan hal itu, maka asetnya nanti dinilai lebih tinggi, gitu. Nah, ini ada contohnya. Oke, jadi contohnya di sini adalah information processing, dia eee trade it use machine for new model, jadi dia menukar mesin mesin bekasnya, use machine ya, mesin bekasnya dengan model baru, gitu kan. Nah, saya coba pin ya, oke. Nah. Nah, dia menukar dengan ini dia si Jared Business Solution. Nah, pertukarannya ini dia punya commercial substance, berarti ada perubahan signifikan kan ya. Nah, use machine adalah book value-nya atau nilai bukunya 8.000. 8.000 dari mana? Dari harga perolehannya 12.000 dikurang dengan depresiasinya kumulatif depresiasinya 4.000. Kemudian ada fair value di sini, ada nilai wajarnya 6.000. Nah, kemudian the new model dibilang. Jadi ada model barunya itu dihargai seharga 16.000. Nah, kemudian Jared give information processing a trade-in allowance. Jadi trade-in allowance ini ada penyisian nilai pertukaran ya. Jadi kayak ada 9.000 lah untuk udah saya hargailah 9.000 gitu misalnya ya. Untuk mesin yang lama itu gitu. Nah, ini adalah bagaimana si information processing ini menghitung cost dari new assetnya dia. Pertama dia kan punya nih harga mesin baru yang akan dia beli itu ya 16.000. Ternyata ada trade-in allowance nih yang dikasih oleh si Jared ini. Dia mau memberikan atau dia mau menilai lah, udahlah ini gue nilai deh 9.000 lah ya gitu. Akhirnya si information process ini cuma bayar 7.000 gitu kan. 7.000. Nah, kemudian juga di situ ada juga tuh fair value dari used machine-nya ditambahkan dengan nilai wajarnya itu senilai 6.000 sehingga cost dari new machine-nya itu adalah 13.000. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, gimana dia mencatat information processing ini? Berarti kan ada peralatan baru nih muncul sini. Ya enggak? Mari kita lihat. Yes, equipment peralatan. Peralatannya tuh senilai berapa? Karena tadi kan kita udah hitung 13.000 ya. Jadi makanya kita perlu hitung dulu ini tadi yang di depan ini. Cost of new machine. Kita harus perlu hitung dulu. Kita hitungnya dari mana ya? Misalnya nilai tukarnya berapa gitu dihargai 5.000, habis itu tambah dengan fair value-nya berapa gitu ya. Kemudian bagaimana mencatatnya peralatan di debit dan accumulated depreciation-nya jangan lupa dipindahkan ke debit ya 4.000. Kemudian apalagi? Nah, ini sebenarnya masih belum kita munculkan di harusnya ya. Nah, kita akan lihat nih sebenarnya kita untung apa rugi ya. Tapi kalau tadi di soal kan udah dikasih tahu loss situation ya. Jadi fair value dari used machine-nya itu, nilai wajarnya itu adalah 6.000. Sedangkan book value-nya, nilai bukunya itu adalah 8.000. Nah, makanya kita jadi rugi nih 2.000 gitu, ya. Jadi ketika kita membuang mesin yang lama, wah ternyata kita rugi 2.000 gitu. Ya karena nilai mesinnya itu cuma dihargai 6.000, padahal nilai bukunya aja tuh 8.000. Nah, kayak gitu ya. Sehingga ada loss 2.000, kemudian apalagi dia bayar cash berapa tadi cuma cash-nya tuh cuma dia bayar 7.000 kan, karena kan tadi dihargai 9.000 tuh barang lamanya dia. Jadi equipment-nya tuh yang lamanya udah kita dispose kan ya, jadi 12.000 nilainya di sini. Oke ya. Ini kalau gain situation. Kalau gain berarti dia punya gain situation, tapi dia punya commercial substance, dia bilang gitu ya, punya substansi komersial. Nah, jadi ini situasinya kita lihat ya. Di sini contohnya, jadi ini adalah Interstate Transportation Company, dia menukarkan a number of used truck plus cash for assignment. Jadi dia mau menukarkan beberapa truk bekasnya gitu kan dengan uang. Jadi dia menukarkan truk bekas ditambah uang tunai untuk bisa mendapatkan semi truk gitu ya. Ini maksudnya semi truk ini. Nah,
Kalau use track itu dia setelah digabung semua, oh ternyata book value-nya cuma 42.000 nih gitu ya, book value-nya 42. Dapatnya dari mana? Dari harga perolehannya 64 dikurang sama akumulasi depresiasinya 22.000. Nah, kemudian ketika dia ke agen pembeli gitu ya, ke purchasing agent, yang dia udah tahu nih lah, pokoknya di pasar second hand itu berapa, dia nilai fair market value-nya itu adalah 49.000 gitu. Nah, jadi dalam hal ini interstate itu dia juga harus bayar 11.000 cash untuk bisa mendapatkan semi truk tadi. Jadi dia nambah lah gitu kan, nambah. Nah, sekarang berapa cost of semi truk yang sekarang dia punya sama interstate? Berarti kan fair value-nya yang ditukarkan itu adalah 49.000. Sedangkan dia juga harus nambah lagi nih cash 11.000 sehingga cost of semi truk-nya itu adalah 60.000. Gimana dia mencatat? Berarti sekarang dia punya nih di sebelah sini nih semi-truck kan. Semi-trucknya senilai berapa? Kan udah dapat tadi 60.000. Ya udah 60.000. Terus habis itu akumulasinya jangan lupa dipindahkan di debit 22.000. Kita lihat ini kan. Nah, ini yang seminya. Terus kita mau lihat nih gimana sih dia loss apa gain. Pertama, kita tahu nilai wajarnya atau fair value-nya itu adalah dari use track itu sebelumnya itu 49. Sedangkan untuk mendapatkan cost dari use track-nya itu, harga perolehannya itu kan 64.000 dikurang sama 22.000 sehingga dapatlah harga bukunya si truk bekas tadi itu adalah 42.000 gitu. Ternyata nilai wajarnya 49 walaupun nilai bukunya ya, jadi teman-teman bisa lihat ya perbedaannya ya. Pokoknya kalau nilai bukunya tuh ini cuma 42 gitu. Ternyata nilai wajarnya 49, dihargai lebih tinggi lah gitu ya jatuhnya ya. Nah, berarti kita ada gain gitu. The gain ketika kita menjual atau membuang used track itu gitu. Jadi sehingga nilainya di sini adalah 64 yang kita buang ya, yang used yang bekas itu. Kemudian ada gain di sini 7.000 dan cash-nya kita akan bayar tambah tadi kan 11.000. Oke. Kemudian ini ada gain situation lagi nih teman-teman. Jadi ini gain situation, Jadi ini gain situation kalau misalnya dia lack of commercial substance. Tadi kan ada dua tabel tuh. Kalau lack of commercial substance berarti dia harus mendefer gain-nya. Ya. Oke. Ya, gain Oke. Nah, jadi kita catat di sini kenapa kita bilangnya lack of commercial substance tadi? Kan di lack of commercial substance tadi kan untuk keuntungan itu harus di-defer. Tapi kalau kerugian harus segera diakui. Berarti makanya ada gain sebesar 7.000 ini di-defer di sini. Sehingga nilainya itu cuma basis dari semi-truck itu adalah 53.000. Ya. Nah, berarti 53 kalau tadi kan 60 ya. Kalau sekarang 53. Nah, ini juga dipindahkan di debit. Nah, truk yang used bekas itu 64 kan ya, tetap tadi ya. Sehingga cash yang dibayarkan 11.000. Nah, kira-kira itu perbedaannya teman. Jadi nggak ada gain-nya ya, nggak ada gain-nya di sini karena gain-nya di defer atau ditangguhkan. Oke, jadi ini sekedar summary-nya aja sih tentang gain or loss recognition yang tadi ya. Jadi pertama total gain loss-nya dijumlahkan dulu, ya kan? Nah, kemudian ada loss berarti recognize kalau loss. Kalau gain, kalau dia punya commercial substance ya udah kita recognize. Tapi kalau dia lack of commercial substance, jadi tidak ada gain yang di recognize. Nah, ini disclosure-nya harus ada nature transaction-nya apa, metodenya apa gitu kan ya. Oke, kemudian ada yang namanya government grant atau hibah pemerintah, teman-teman. Jadi ini semacam hibah ya, udah tahu ya kalau hibah ya bantuan yang diterima dari pemerintah yang otomatis misalnya ada pengalihan sumber daya nih dari perusahaan gitu kan, biar nanti bisa disampaikan ke perusahaan-perusahaan yang misalnya lebih kecil yang juga berhak menerima. Nah, jadi kayak misalnya ada insentif fiskal juga yang diterima oleh beberapa perusahaan sebelumnya, kemudian ada juga insentif dalam kaitan dia pengembangan atau penelitian, nah itu juga dari pemerintah ya. Jadi misalnya kalau dari pemerintah tuh berupa jenis asetnya ya kayak ada kas misalnya ya, kemudian ada aset tetap, kemudian kalau ada boleh nih digunakan fasilitasnya dulu, nah itu juga bisa. Oke, nah ini adalah grant untuk lab equipment, jadi peralatan laboratorium ya. AGH ini menerima subsidi sebesar 500.000 dari pemerintah untuk membeli peralatan laboratorium.
Kemudian pada biaya perolehannya itu adalah 2 juta ya kan, useful life-nya itu adalah 5 tahun. Kemudian di straight line basis disusutkan dengan garis lurus. Nah, jadi AG ini dia bisa mencatat hibah ini dengan pertama dia mengkreditkan pendapatan hibah tangguhannya, kemudian di-amortize pendapatannya gitu selama 5 tahun gitu ya. Atau yang kedua adalah credit lab equipment. Credit lab equipment ini ya kepada mengkreditkan peralatan labornya gitu ya, dan kemudian disusutkan. Kita lihat aja contohnya. Ini grant for lab equipment. Jadi kalau misalnya si perusahaan itu dia memilih, kan ada dua. Kalau dia memilih merecord deferred revenue yang 500.000, maka itu akan diamortisasikan jadi 100.000 per tahun. Nah, di sini ini munculnya teman-teman. Jadi ini efeknya di income statement ini grant revenue for the year 100.000 gitu ya, dan depreciation expense-nya itu adalah 400.000. Ya, nah ini adalah metode yang digunakan. Jadi per tahunnya itu 100.000, kemudian itu akan ada net loss di sini ya. Kemudian ada lagi grant. Jadi ini dia memilih bagaimana dia reduce cost of lab equipment-nya. Jadi dia mereport equipment-nya itu adalah 1.500.000 dikurangi dengan 500.000 ya kan, yang tadi gain-nya dibuang. Kemudian dia mendepresiasi selama 5 tahun ya, sehingga dapat 300.000 kan di sini ya. Jadi equipment kurang 300.000 per tahunnya dapat 1,2. Ini adalah depreciation-nya, berarti adalah per year-nya itu adalah 300.000. Oke, nah kalau ini sih sebenarnya tambahan aja ya teman-teman ya. Jadi ada situasi di mana biaya setelah adanya perolehan gitu ya, setelah ada perolehan. Jadi recognize cost subsequent to acquisition. Jadi setelah misalnya memasang aset tetap itu siap digunakan, ada biaya-biaya yang timbul juga itu misalnya ya. Nah, biasanya tuh dia ya peningkatan umur manfaat misalnya ada mungkin, kemudian bagaimana kualitas produknya dihasilkan, kemudian bagaimana kualitas produk yang dihasilkan dan juga kuantitasnya. Jadi ini ada beberapa type of expenditure-nya, ada penambahan. Kalau penambahan itu jadi dia akan mengkapitalisasi perusahaan itu ya setiap adanya penambahan aset tetap karena dia ada aset baru yang dia buat gitu kan. Kemudian ada improvement replacement, jadi ada peningkatan suatu fasilitas kemudian diganti gitu. Kemudian juga ada rearrange and reorganization, memindahkan aset dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Ya. Ada nggak penjelasannya di sini? Oke. Nah, itu ya, terus kemudian perbaikan penggantian gitu juga ada kayak misalnya dia perusahaan ini mau ganti nih sistem ledengnya gitu. Nah, tukang ledeng menemukan bahwa perusahaan menggunakan pipa plastik bukan pipa besi misalnya. Nah, pipa tua itu nilainya misalnya 15.000 gitu kan ya. Ini kayaknya saya harus pindah. Sebentar ya, kayak ini sedikit lagi deh. Ini ada contohnya. Nah, kemudian berikutnya adalah disposition of aset tetap. Jadi pelepasan aset tetap. Ya, jadi bagaimana perusahaan dia melepaskan aset tetapnya, ada yang melalui penjualan, ada yang dia tukar, atau dia melakukan konversi paksaan gitu, atau misalnya dia abandon tinggalin aja gitu ya. Nah, jadi harus ada kaitannya depreciation juga. Contohnya di sini adalah ketika perusahaan menjual plant asset-nya, itu mencatat si Barrett ini dia mencatat depreciation dari mesinnya itu adalah 18.000 ya untuk 9 tahun dengan tarif penyusutannya 1.200 per tahun. Nah, jika Barrett menjual mesin pada pertengahan tahun ke-10 harganya 7.000, maka Barrett mencatat penyusutannya gimana? Berarti ada beban penyusutan nih. Kan dia cuma di pertengahan ya, berarti kan ini jadi kali 2 setengah. Ini akumulasinya. Nah, kemudian dia juga gimana ketika mencatat penjualannya, penjualan. Kalau penjualan berarti kan ada yang diterima itu ada berapa? Kan dia tadi kan menerima menjual mesinnya 7.000 ya. Berarti ada cash 7.000, kemudian accumulated depreciation-nya itu di debit 11.400, dari mana dapatnya?
Dia kan 1.200 per tahun dikali dengan kan 9 ya, 9. Nah, kemudian itu kan dia bisa nggak ya saya ketik sini ya. Jadi misalnya dia 1.200 ini itu dikali dengan 9, ya kan? Terus dia kan di tahun ke-10, tahun ke-10 tuh juga setengahnya gitu. Jadi di sini udah dikali, itu berarti kita tinggal tambah dengan 600 yang dari setengah dari 1.200 tadi. Dapatnya adalah 11.400. Sehingga untuk mesin itu nilainya tadi adalah 18.000, ya kan? Kan dia mencatat penyusutannya harga 18.000 kan? Untuk mesinnya sendiri. Oke. Waduh, mulai lagi nih. Kemarin laptop saya juga gini. Jadi saya tidak menemukan kursornya untuk mematikannya. Oke, jadi ini stuck ya teman-teman ya. Sorry. But salah, jadi mesinnya 18.000, nanti tambahan di bawahnya itu teman-teman adalah gain dari dia melepas mesin tadi. Ya, jadi ada keuntungan gitu kan ya. Nah, dari mana dapatnya yang 400 itu nanti di bawah 18.000 ini 400 ya, saya nggak bisa ngetik lagi nih. Tuh nggak bisa. Nih. Tapi saya nggak bisa kelihatan kursornya. Nah, dapatnya tuh pertama kan dia nilai buku dari mesinnya ketika dia dijual itu kan 18.000 kita kurang sama 11.400 kan yang cumulative depreciation-nya. Ya, sehingga dapatlah 6.600. Nah, tadi nilai kasnya kan 7.000 tuh, 7.000 kita kurang sama 6.600. Jadi sekarang ada keuntungan sebesar 400. Oke. Alright. Nah, teman-teman, untuk yang berikutnya itu ada satu lagi sih sebenarnya konveksi paksaan ya. Bisa teman-teman lihat di buku ya. Saya nggak bisa lagi nih pindahin ini. Jadi kalau misalnya ada kejadian kayak misalnya kebakaran, kemudian ada banjir, nah ada pencurian gitu kan, yang sama halnya sama kayak klaim asuransi lah ya. Jadi itu ada namanya konversi paksaan namanya, atau involuntary conversion. Jadi perusahaan ini contohnya dia harus menjual pabrik yang terletak pada properti perusahaan yang dia jadi dia orang mau bangun jalan tol ya, kayak sekarang yang mau bangun jalan tol ternyata ada propertinya nih yang kena gitu kan. Nah, otomatis kan harus ada kompensasi yang diberikan gitu kan, ganti rugi. Jadi si perusahaan yang misalnya perusahaan A ini yang dia menerima ganti rugi ya, menerima ganti rugi sebesar 500.000, kemudian jumlahnya itu ya melebihi dari nilai buku pabriknya dia, padahal nilai buku dari pabrik dan tanah itu cuma 200.000 gitu. Ya, nah berarti dia dapat cash 500.000 di debit ya kan, dan akumulasi penyusutannya tadi dia 200.000 karena 200.000 yang tadi itu lamsam yang nilai propertinya itu adalah 400.000 biaya perolehan dikurang sama 200.000. Sehingga dapatlah 200.000 di akumulasi penyusutan di debit. Aset tetapnya sendiri itu kan di dispose ya. Aset tetapnya sendiri kita catatan di kredit gitu kan ya, senilai 400.000. Nah, sehingga ada keuntungan senilai 300.000. Oke, gitu teman-teman semuanya. Jadi saya rasa mungkin itu ya cakupannya untuk hari ini. Silahkan diulang-ulang lagi dan saya akan kasih latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.